Dalam Trimarti 2014, gaya hidup hedonis merupakan pola hidup di mana aktivitas yang dilakukan hanya untuk menemukan kesenangan hidup, seperti lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang, mahal yang disukainya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Nah, sedangkan menurut Nazir dan Inga Rianti dalam Anggraini 2017 menjelaskan bahwa gaya hidup hedonis itu adalah pola hidup individu yang menjalankan aktivitas untuk menemukan kesenangan hidup, menghabiskan waktu di luar rumah guna untuk bersenang-senang bersama temannya, senang berbelanja barang yang sebenarnya tidak diperlukan, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Nah, menurut Wells and Tiger dalam Engel Blackwell dan Miniard tahun 1995, gaya hidup hedonis ini merupakan pola kehidupan yang dijalani individu sebagai proses mempergunakan uang serta waktu yang dimilikinya untuk memperlihatkan dalam aktivitas minat dan pendapat juga individu tersebut. Nah, menurut Wells and Tiger ini terdapat 3 aspek gaya hidup hedonis. Yang pertama itu minat. Minat ini berarti hal yang diminati oleh seluruh individu. Nah, itu tuh muncul kepada objek, topik, atau kejadian yang berfokus pada unsur kesenangan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas. Berarti aktivitas ini berarti cara individu mengatur waktu sebagai wujud dari tindakan yang terlihat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah seperti di mall dan tempat-tempat keramaian yang bergengsi lainnya. Dan yang ketiga yaitu opini. Opini ini berarti pendapat seseorang dalam menanggapi situasi di saat pernyataan yang timbul berkaitan dengan isu-isu produk maupun isu sosial yang berkaitan erat dengan gaya hidup seseorang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan jenis kuantitatif, di mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 18-25 tahun. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 91 pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 18-25 tahun. Kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini disusun dengan item yang dikelompokkan menjadi item favorable dan item unfavorable. Pada kuesioner terdapat 5 pilihan jawaban yang masing-masing memiliki skor yang berbeda, tergantung kepada pengelompokan item. 5 pilihan jawaban tersebut ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian, analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas terhadap data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data konsisten atau tidak. Dalam hal ini, jika data yang didapat itu menunjukkan nilai alpha Cronbach yang besar dari 0,60, maka hal tersebut dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan pada item. Tahap penting dalam uji validitas ini adalah ekstraksi faktor, di mana satu atau lebih faktor terbentuk dari sekelompok variabel yang memiliki nilai KMO besar dari 0,5. Mungkin sekian. Saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah disebarkannya kuesioner kepada sejumlah responden dalam penelitian ini, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS untuk menentukan apakah item yang digunakan dalam kuesioner valid atau layak digunakan dalam konstruk hedonis dalam penelitian ini. Setelah mencukupi target responden yang diinginkan, peneliti memasukkan semua data ke dalam aplikasi SPSS untuk menentukan reliability statistik, item total statistik, faktor analisis, total variance explain, dan komponen matrik. Nah, di sini saya akan membahas
tabel 1 yaitu Case Processing Summary. Nah, pada tabel 1 Case Processing Summary ini bisa dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 91 sampel. Lalu dapat dilihat juga tidak ada data yang kosong dalam penelitian ini, yang dimana hal tersebut menandakan bahwa data yang diperoleh peneliti jumlahnya valid 100%. Nah, selanjutnya tabel kedua yaitu reliability statistik. Nah, pada tabel reliability statistik dijelaskan bahwa terdapat 36 item dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,929 besar 0,60. Nah, di sana dapat diketahui bahwa 36 item pertanyaan di dalam kuesioner yang peneliti buat untuk variabel proporsional adalah reliable dan konsisten. Nah, selanjutnya pada tabel 3 yaitu item total statistik. Bisa dilihat bahwa dalam data total statistik dapat diketahui semua pertanyaan kuesioner reliable dikarenakan pada kolom Cronbach's alpha if item delete didapatkan pernyataan kuesioner besar dari 0,60. Terima kasih, sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dari alat ukur kami. Validitas dari alat ukur kami menggunakan analisis faktor atau analisis AFA, yaitunya jika KMO MSA-nya dalam penelitian ini besar dari 0,05 berarti dapat dikatakan penelitian ini dapat berlanjut ke tahap selanjutnya. Yang dapat dilihat pada tabel bagian Kaiser-Meyer-Alkin Measure of Sampling Adequacy. Di sana terdapat hasil dari QM output QMO kami adalah 0,820, yaitu artinya besar dari 0,05. Dan selanjutnya pada nilai Bartlett Test of Specialty signifikannya adalah 0,000 dan artinya adalah kecil dari 0,5. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sesuai dengan persyaratan pertama. Nah, pada tabel 5, tabel communalities dapat dilihat bahwa extraction dari penelitian kami ini adalah besar dari 0,05. Dalam artian tabel ini adalah berfungsi untuk melihat apakah variabel itu dapat menjelaskan faktor atau tidak. Nah, jika di atas 0,05 berarti variabel tersebut dapat menjelaskan faktor-faktor. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, penelitian kami ini sudah dapat menjelaskan faktor-faktor karena sudah besar dari 0,05. Nah, selanjutnya itu pada tabel 6, yaitu tabel Total Variate Explained. Nah, pada tabel ini memperlihatkan ada 36 item dan terdapat dua macam analisis, yaitu analisis initial eigenvalue and extraction sums of squared. Nah, terdapat dua analisis di sana. Nah, pada bagian extraction dapat dilihat bahwa menunjukkan jumlah variasi banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Nah, pada hasil output tersebut terdapat 10 variasi faktor yang terbentuk. Nah, berdasarkan tabel total variance explained pada bagian initial eigenvalue, maka terdapat 10 faktor yang bisa terbentuk dari 36 variabel. Nah, hal ini diketahui dengan syarat menjadi sebuah faktor, maka yaitu eigenvalue-nya harus lebih dari 1. Nah, juga terdapat pada tabel di bawah. Nah, di sana juga bisa dapat dilihat di tabel tersebut pada bagian besar dari 1. Nah, dan dalam grafik tersebut yang besar dari satunya itu ada 10. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk dari variabel tadi adalah 10 faktor dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada tabel 7, yaitu tabel component metric, yaitu bertujuan untuk menunjukkan nilai korelasi atau hubungan yang terjadi antar
variabel gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang terbentuk tuh salah satunya variabel dengan satu faktor sebesar 0,579 dan korelasi dengan faktor 2 yaitu min 0,115. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pada tabel ke-8, Rotated Component Metric. Untuk mengetahui variabel yang masuk ke dalam kelompok faktor mana, maka kita dapat menentukannya dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang sudah terbentuk. Nah, pada tabel tersebut, variabel S1-nya nilai korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,579 dan faktor keduanya itu min 0,152. Maka variabel S1 itu termasuk ke faktor pertama, karena hingga faktor 10, nilai variabelnya itu lebih kecil dari faktor pertama. Begitupun dengan nilai variabel lainnya, variabel ini akan masuk bagian faktor yang nilainya lebih besar dari faktor lain. Nah, dari tabel tersebut, maka bisa kita lihat sendiri pada tabel ke-9 ini, yaitu nilai variabel faktor. Ini akan terdapat dari faktor 1 sampai 10 beserta dengan variabel-variabelnya. Dan terakhir tabel ke-10 yaitu komponen transformation metric. Nah, pada tabel komponen transformation metric ini menunjukkan bahwa komponen 1 itu nilai korelasinya sebesar 0,550 besar dari 0,5. Komponen 2-nya nilai korelasinya sebesar 0,586 besar dari 0,5. Komponen ketiganya nilai korelasinya sebesar 0,521 besar dari 0,5. Komponen keempat nilai korelasinya sebesar 0,579 kecil dari 0,5. Komponen ketujuh nilai korelasinya sebesar 0,711 besar dari 0,5. Komponen 8 nilai korelasinya 0,553 besar dari 0,5. Komponen 9 nilai korelasinya 0,686 kecil dari 0,5. Komponen 10 nilai korelasinya 0,907 kecil dari 0,5. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 10 faktor ini layak untuk merangkum dari 36 variabel. Baiklah, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa alat ukur dengan konstruk gaya hidup hedonis ini menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria valid dan reliable. Untuk itu, alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat gaya hidup hedonis pada subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 18-25 tahun. Saran dari peneliti untuk penggunaan alat ukur ini hendaknya lebih dapat dikembangkan dengan melibatkan subjek yang tidak hanya terbatas pada pelajar dan mahasiswa saja, namun bisa digunakan untuk cakupan yang lebih luas lagi. Untuk peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan teori yang lebih baru dalam penyusunan alat ukur dengan konstruk gaya hidup hedonis ini. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator.